Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi pagi hari ini pendengar Kamis 31 Agustus 2023 dengan sari berita. Dinas PMD Kabupaten ND gelar workshop lanjutan Perdes tentang kewenangan desa. BPBD Lembata himbau masyarakat waspadai kebakaran hutan dan juga lahan. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten ND melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten ND kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia gelar workshop lanjutan peraturan desa tentang kewenangan desa dan juga rancangan peraturan desa tematik sesuai potensi dan juga karakteristik desa. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Kegiatan workshop lanjutan peraturan desa tentang kewenangan desa dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ende Erikus Emanuel Rede berlangsung di ruang Garuda Kantor Bupati Ende pada Rabu 30 Agustus 2023. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende, Kristiana Farida Mudamite ST melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peter Tunail dalam laporan mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan workshop adalah mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam penetapan Perdes Kewenangan Desa setelah dilaksanakan workshop tanggal 14 Juli 2023 lalu. Kegiatan workshop dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan berdasarkan hak, asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang mana setelah ditetapkan Perdes Kewenangan Desa, pemerintah desa maupun BPD dapat mengusulkan dan menetapkan Perdes tematik sesuai kewenangan desa yang diberikan dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik desa. Tujuan pelaksanaan kegiatan workshop ini adalah 1. Mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam penetapan Perdes Kewenangan Desa setelah dilaksanakan workshop sejenis tanggal 14 Juli 2023. Dapat kami laporkan bahwa sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 baru 53 desa yang menyelesaikan evaluasi Perdes Kewenangan Desa dan baru 45 desa yang melakukan klarifikasi Perdes Kewenangan Desa dalam rangka mendorong proporsionalitas bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 3. Untuk memberikan kepastian hukum. Sementara itu, Wakil Bupati Ende Erikus Emanuel Rede dalam sambutan mengatakan kegiatan workshop merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Diharapkan peserta dapat memahami apa yang menjadi kewenangan desa dan potensi yang ada di desa yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. Wabub Erik menegaskan kepada para kepala desa bersama pemangku kepentingan untuk menyikapi sungguh karena keberadaan Perdes Kewenangan Desa akan sangat membantu pemerintahan desa dalam menggali potensi desa yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat desa. Sebenarnya dialog publik ini mesti melibatkan potensi-potensi strategis lainnya, tokoh-tokoh lainnya terkait dengan upaya kita untuk bisa menyempurnakan peraturan desa yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Ini akan diperluas lagi, ini ada dialog publik nanti diharapkan untuk kita publikasikan supaya khalayak masyarakat mengetahui apa isi, apa substansi materi yang diatur di dalam Perdes tentang kewenangan desa. Wabub Erik berharap
Melalui kegiatan workshop, peserta terutama para pelaku pemangku desa, baik itu kepala desa, tokoh desa, dan pegiat desa, dapat bersinergi untuk merumuskan bersama guna dituangkan dalam peraturan desa, sehingga kewenangan asal-usul kewenangan lokal berskala desa dapat mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa harus kreatif dan memiliki inovasi terhadap pemanfaatan dana desa dengan benar memahami potensi yang ada di desa. Kemudian dikembangkan sesuai karakteristik desa sehingga apa yang direncanakan dan dituangkan dalam program tidak salah arah. RRI Enderovinus Pula melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata himbau masyarakat mewaspadai kebakaran hutan dan juga lahan dan minta tim siaga bencana desa mengantisipasi lebih dini potensi kebakaran agar tidak meluas. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Ferry Soo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata menghimbau masyarakat agar mewaspadai kebakaran hutan dan lahan yang menjadi ancaman pada musim kemarau hingga Oktober 2023. 2 bulan belakangan sudah terjadi kebakaran lahan di beberapa titik di Kabupaten Lembata, seperti di Kecamatan Ile Ape, wilayah perbukitan sisi selatan Kota Lebo-Leba, hingga wilayah Waijarang. Bahkan kebakaran ini juga mengancam pemukiman warga. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban, mengatakan pihaknya telah membangun koordinasi dengan bidang kebakaran Satpol PP Kabupaten Lembata, juga pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran lebih luas. Selain upaya koordinasi yang terus dibangun BPBD dengan semua pihak, Andris berharap tim siaga bencana tingkat desa di seluruh Kabupaten Lembata bisa mengantisipasi lebih dini potensi kebakaran agar tidak meluas. BPBD itu dalam konteks kesiapsiagaan itu kita kasih keluar surat ke seluruh lurah kepala desa dan juga surat ke Pol PP di Dinas Bidang Kebakaran untuk koordinasi. Karena memang harapan mitigasi dan kesiapsiagaan itu kita harapkan keterlibatan seluruh unsur sampai ke unsur desa. Menurut pengamatan BPBD Kabupaten Lembata, sumber kebakaran sebagian besar ditemukan berasal dari pinggir jalan raya. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga waspada saat membuka lahan baru dengan cara membakar untuk persiapan musim tanam. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 78 lahan yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Lembata memiliki risiko terbakar. RRI Ferry Soo melaporkan. Wakil Bupati Ende Rikos Emanuel Rede memberikan apresiasi kepada manajemen Wahana Visi Indonesia yang telah memfasilitasi dan juga memberikan perhatian kepada pemerintah Kabupaten Ende. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Ende dalam sambutan kegiatan workshop lanjutan peraturan desa tentang kewenangan desa dan juga rancangan peraturan desa tematik sesuai potensi dan juga karakteristik desa di lantai 2 kantor Bupati Ende pada Rabu 30 Agustus 2023. Wabub Erik mengatakan, manajemen Wahana Visi Indonesia telah memberikan perhatian kepada pemerintah Kabupaten Ende, mulai dari perhatian untuk anak-anak dengan mendeklarasikan Desa Ndikosapu di Kecamatan Lepembusu Kelisoke menuju Desa Layak Anak, kemudian perhatian untuk sanitasi bagi masyarakat dan juga hari ini pendengar, WFI juga memperhatikan terkait dengan pembangunan desa dengan mendorong dan juga mengetuk seperangkat regulasi tentang kewenangan desa yang menjadi salah satu tantangan dari Perdes yang dokumennya selama ini diurus, mulai dari dokumen rancangan pembangunan menengah desa, dokumen RKPDes, APBDes, pertanggungjawaban. Secara khusus saya mau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang telah memfasilitasi perhatian dari BPI untuk Kabupaten Ende sangat luar biasa. Mulai dari perhatian untuk anak-anak, baru-baru ini baru deklarasikan Desa Ndikosapu menuju Desa Layak Anak, dan juga perhatian untuk sanitasi, perhatian untuk 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat yang difasilitasi oleh teman-teman dari BPI. Dan hari ini BPI secara luas memperhatikan terkait dengan pembangunan desa dengan mendorong untuk membentuk seperangkat regulasi tentang kewenangan desa yang menjadi salah satu tambahan dari Perdes
Wabub Erik mengatakan terkait dengan Perdes Kewenangan Desa yang nantinya menjadi payung hukum ketika berbicara spesifikasi karakteristik desa, maka perlu disiapkan rancangan Perdes tentang tematik sesuai urgensi. Kegiatan workshop dihadiri pimpinan OPD Kabupaten ND terkait urusan pemerintah desa, 19 camat, 255 kepala desa atau pejabat yang mewakili, tenaga ahli P3MD Kabupaten ND, sementara narasumber dalam kegiatan workshop yakni tim Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri melalui Subdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dan juga Produk Hukum Desa dan Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Subak Tata Usaha Direktorat FPAPD Analis Kebijakan Ahli Pertama. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam upaya membantu mengatasi krisis air bersih yang melanda wilayah desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat bersama Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Waem Beliling mendistribusikan air bersih kepada warga di Labuan Bajo. Informasi ini disampaikan Su Imam. Kapolres Mabar AKBP Ari Satmoko SH SIK MM melalui Wakapolres Kompol Budi Guna Putra SIK Selasa 29 Agustus 2023 menyampaikan pendistribusian air bersih sebanyak 16.500 liter bagi masyarakat Nanganae Desa Macang Tanggar ini disambut baik oleh warga yang secara bergantian mengantri untuk mendapatkan air bersih tersebut. Dijelaskan, bantuan air bersih merupakan jawaban atas keluhan masyarakat Nanga yang disampaikan pada saat Jumat curhat beberapa waktu yang lalu, dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Waem Beliling mendistribusikan air bersih yang difokuskan pada wilayah-wilayah yang menghadapi krisis air, terutama di Dusun Nanganae dan Brata, Desa Macang Tanggar. Menjawab aspirasi dari masyarakat pada saat Jumat curhat kemarin, samping saya ada Pak Direktur PDAM Kabupaten Manggarai Barat telah bersinergi dengan kami untuk memberikan bantuan air bersih pada masyarakat Dusun Nanganae Desa Macang Tanggar. Ia melanjutkan, pasokan air bersih akan terus dilakukan secara berkesinambungan untuk warga yang terdampak kemarau. Hal ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak agar bantuan bisa terus dilaksanakan demi membantu warga yang membutuhkan. Sementara Direktur Perumda Air Minum Waem Beliling Aurelius Endo ST mengatakan, wilayah Desa Macang Tanggar merupakan wilayah layanannya dan pihaknya berkomitmen akan terus memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat di daerah destinasi wisata super premium ini. Harapannya bahwa dengan bantuan ini masyarakat terpenuhi kebutuhannya yang sifatnya temporary, karena jujur saya mengatakan bahwa wilayah ini adalah wilayah daerah pelayanan dari Perumda Kabupaten Manggarai Barat. Ditambahkan, untuk ke depan pihaknya akan menyalurkan air bersih kepada warga Desa Macang Tanggar 3 kali setiap minggu dengan menyiapkan mobil tangki untuk mendistribusikan air ke rumah pelanggan di wilayah desa tersebut. Kementerian Kesehatan melaunching inovasi pembiayaan program tuberkulosis TBC dalam kegiatan Town Hall Pilar Transformasi Kesehatan keempat, yakni Pilar Pembiayaan Kesehatan dengan tema pendanaan lebih baik untuk masyarakat lebih sehat pada Selasa 29 Agustus 2023 lalu. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK Sarifah Liza Munira mengatakan bahwa dalam transformasi pembiayaan kesehatan juga harus mengidentifikasi berbagai inovasi pembiayaan yang bisa mendukung layanan kesehatan yang merupakan program prioritas nasional. Salah satunya adalah inovasi dalam upaya menurunkan angka prevalensi penderita tuberkulosis atau TBC di Indonesia sebanyak 970.000 jiwa kasus baru setiap tahunnya dan menempati peringkat kedua terbanyak di dunia. Menteri Kesehatan Budi Gunadin Sadikin mengatakan bahwa pembiayaan kesehatan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan kesehatan sehingga setiap program yang dibuat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Diharapkan program inovasi pembiayaan TBC melalui Jaminan Kesehatan Nasional JKN ini bisa mendorong deteksi pelayanan TBC yang lebih baik. Dan melalui program ini, peran fasilitas pelayanan kesehatan pertama atau FKTP semakin meningkat karena salah satu fungsinya adalah sebagai gatekeeper untuk layanan TBC.
Sementara itu, Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Profesor Dr. Ali Gufron Mukti menyambut baik program tersebut dan menyatakan BPJS siap bekerja sama dan juga berkolaborasi agar bisa berjalan secara optimal. Menurut Gufron, sebagai pilot project program ini akan dimulai pada 6 kota terlebih dahulu, yakni Medan, Jakarta Utara, Bogor, Denpasar, Surabaya, dan juga Semarang. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.